Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi firman Tuhan di minggu kita saat ini, yaitu minggu yang bernama akhir tahun gerejawi. Kebenaran firman Tuhan terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran juga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai sejauh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita bertemu dengan nama minggu akhir tahun gerejawi, yang berarti minggu pengenangan orang-orang yang meninggal dunia. Hal ini disebut dalam bahasa Latin memento mori, artinya ingatlah hari kematianmu. Perkataan ini hendak menjelaskan bahwa setiap orang ada batas hidupnya, ada limitnya. Seiring berjalannya waktu, pasti bertemu kepada situasi yang disebut meninggal dunia. Itulah sebabnya dikatakan dalam Pengkhotbah 3, untuk segala sesuatu ada waktunya. Terlebih lagi dikatakan saudara-saudari dalam ayat yang kedua, dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perikop ini Musa meminta kepada Tuhan agar diajari menghitung hari-hari hidupnya dan juga bangsanya Israel. Kata menghitung di sini dalam bahasa Ibrani yaitu manah, yang artinya menghitung, mempersiapkan dan mendaftarkan. Jadi orang percaya harus memperhitungkan dan mempersiapkan bahwa umur hidupnya ada batasnya, yaitu 70 atau 80 tahun. Memang saudara-saudara, ada juga orang yang bisa punya usia lebih panjang dari itu. Tetapi tetap ada batasnya atau terbatas, saudara-saudara. Jika kita memahami bahwa ada batas umur hidup kita,
maka kita akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin, karena di balik kematian ada kehidupan yang abadi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menghitung hari bukan sekedar mengurutkan hari-hari, minggu, bulan, dan tahun, tetapi ada upaya menyiapkan segala sesuatu sehingga waktu yang kita jalani menjadi waktu yang berkualitas dan berguna di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita perlu belajar dari Allah yang adalah kekal adanya. Bukan belajar teknik baru tentang manajemen waktu atau pengelolaan waktu, time management. Tetapi kita harus belajar tentang pengelolaan hidup, life management, yang hanya dapat dilakukan oleh seorang yang berhikmat dan bijaksana. Hari-hari kita cukup lama saudara-saudara, tetapi juga cukup singkat di dunia ini. Ini perlu kita pahami. Oleh sebab itu kita harus mengelolanya dengan hati yang bijaksana. Dari perikop ini kita disadarkan bahwa betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup manusia, ataupun hidup kita di bumi ini. Dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, saudara-saudara, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di sini saudara-saudara ada sebuah kenyataan yang perlu kita pahami mengenai waktu hidup manusia di bumi ini. Dan bagaimana menanggapi pengertian bahwa hidup ini sangat singkat dan sementara. Manusia biasanya saudara-saudara tidak pernah sadar bahwa waktunya terbatas sampai suatu saat di mana sudah tidak ada kesempatan lagi. Barulah dia sadar bahwa waktunya terbatas. Manusia jarang merasa bahwa waktunya terbatas saat dia dalam keadaan sehat-sehat. Tetapi ketika sakit keras dan tidak ada obatnya lagi, pada saat itu barulah sadar saudara-saudara, kalau waktu yang ia miliki sangat terbatas. Saya teringat saudara-saudara, ada nyanyian pop yang berkata begini: andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Inilah yang ada di dalam pikiran, di dalam otak manusia ketika sudah berhadapan dengan kematian. Hendak berhadapan dengan kematian. Ada rasa takut, ada rasa was-was, ada rasa meminta mohon. Saudara yang terkasih, bagi orang Kristen waktu adalah untuk berjaga-jaga. Sebab waktu itu, waktu Tuhan itu adalah ketika ia datang laksana seorang pencuri, sebagaimana yang dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 3, saudara-saudara. Biasanya pencuri mengintai kelengahan seseorang. Mungkin saat ia sedang tidur pulas atau berpergian. Perihal berjaga-jaga ini juga disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, saudara-saudara, yang berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Jadi kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, harus selalu waspada dan tidak lengah sedetik pun dalam kehidupan ini. Kita harus bertanggung jawab menjalani hidup sepanjang waktu yang diberikan oleh Tuhan. Sebab waktu yang kita jalani ini sedang bergerak menuju kekekalan. Dan hidup yang kita jalani sekarang ini memiliki hubungan kekekalan. Pertanyaannya, apakah hari-hari yang kita jalani sekarang sejalan dengan kehendak Tuhan? Karena apapun yang kita lakukan sekarang sangat berkaitan dengan status kita di hadapan Tuhan kelak. Maka dari itu, selagi masih ada waktu, mari kita hidup dengan bijaksana seturut kehendak Tuhan, sehingga kita tidak pernah menyia-nyiakan waktu hari-hari kita yang Tuhan berikan walau sedetik pun. Untuk itu, tetaplah pakai waktu demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang mengajak kami untuk lebih bijaksana memakai waktu yang Tuhan berikan. Olehnya kami dimintakan melalui kebenaran firman-Mu ini untuk memohon agar Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepada kami sehingga kami mampu menghitung hari-hari kami. Kau berkati Tuhan kebenaran firman-Mu ini sehingga kehidupan kami, anak-anak-Mu, selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan di setiap hari yang Tuhan berikan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.